Kali ini adalah permintaan kalian yang aku kabulin. Karena Kak, Q&A dong, Kak, Q&A dong. Sekepo itu kamu sama aku. Oke, jadi banyak banget question dari Instagram, dari kalian. Cuman hari ini aku memilih 20 pertanyaan aja. Karena kalau banyak-banyak capek jawabnya. Jadi nanti part-part lain lagi ya. Tahu deh, kayaknya ada yang kurang deh kalau kalian cuma nonton doang tapi nggak subscribe. Mendingan kalian subscribe dulu sekarang, pencet tombol merah sama loncengnya. Jadi kalian tahu kalau aku lagi bikin video terbaru ada notifikasinya. Cepetan cus, sekarang aku hitung ya. 10, 9, 8. Udah habis itu aja. Ya udah guys, pertanyaan pertama seperti biasa, kalau Q&A pasti selalu kayak gini. Dan aku selalu menjawab itu dengan kejujuran. Pertanyaan pertama nih ya. Kak, sekarang pacarnya siapa? Terus kemarin kok lihat kakak live bareng Okta dan Nino sih? Sekarang aku nggak punya pacar, aku lagi pengen sendiri. Even aku punya pacar pun aku nggak mau publikasiin. Soalnya aku takut pacar aku diambil orang. Jadi aku sekarang menunjukkan di sosial media aku sendiri. Tapi aku emang belum punya pacar sih. Terus kemarin kok lihat kakak live bareng Okta Nino sih? Oke, jadi gini awalnya aku kan di Instagram emang gak blok-blokan sama Nino. Terus ada yang kirim screen live gitu kalau misalnya Nino ngomong gini, gue udah baik-baik aja kok sama JJ, gue udah baik-baik aja. Nah, terus aku dikomporin, terus netizen ngomporin mereka katanya gini, kalau misalnya udah baik-baik aja kenapa coba berani gak live bareng bla 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 bla. Akhirnya aku dikirimin biar bisa masuk roomnya dia pas lagi live. Ya udah dengan berbesar hati karena aku juga nggak ada apa-apa juga dan udah biasa banget. Ya udah akhirnya aku live bareng sama dia sama Okta. Nah, yang buat nonton live-nya ya kalian tahu lah tanggapan aku seperti apa. Aku netral banget dan aku mendukung hubungannya mereka. Udah ya, jelaskan sampai sini berarti JJ udah move on. Ugal ya duduk sini terus ya, pindah kali ah. Kita pindah ke sini guys. Biasa nyobain kursi baru. Baca. Baru sebulan, empuk banget. Pertanyaan kedua, Kak gimana rasanya udah ngasih kesempatan tapi dia ngulangin lagi hal yang sama? Ini bahas hubungan cinta aku kemarin. Gini, kesempatan itu kan gak datang 2 kali, ya kan? Pas aku kasih kesempatan, seharusnya dia menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin, ya kan? Kalau dia ngulangin lagi hal yang sama, aku lebih memilih untuk meninggalkan atau menyelesaikan hubungan. Walaupun sakit, tapi nanti kedepannya akan lebih baik. Menurut aku sih gitu sih. Jadi kamu nih si MPPEB98 kayaknya kamu habis ngasih kesempatan ke orang terus ngulangin lagi ya. Menurut aku ya udah tinggalin aja karena masih banyak di sini, masih banyak di Indonesia, di dunia itu yang lagi cari pacar. Jadi jangan terpaku sama satu orang. Pertanyaan yang ketiga, Neng Mimin 19. Tips lupain mantan, Kak. Tips dari aku ya, pribadi ya. Yang pertama adalah ingat jelek-jeleknya. 2, hapus semua kenangan bersama dia. 3, pindah ke lingkungan yang gak ada hubungannya sama dia. 4, yang keempat itu mencari orang baru. Mencari orang baru, tapi jangan karena terpaksa atau pelampiasan, bener-bener yang emang bisa gantiin posisinya dia. Yang kelima, ikhlas. Udah. Karena lupain, kalau buat aku pribadi ya, sebenarnya aku tuh susah banget lupain mantan, tapi nggak tahu dari kejadian kemarin aku cepet banget ngelupainnya, mungkin karena ada faktor yang nggak bisa aku sebut di sini. Pokoknya intinya aku udah lupa dengan cara itu yang aku kasih tahu tadi. Udah kan cukup jelas guys, semoga bermanfaat, ikutin ya. Next, L_B16. Kamu termasuk orang yang introvert atau extrovert? Introvert kali ya, bukan into ya. Intro ini dia salah ngetik. Guys, kalian lihat aja aku tuh banyak ngomong, banyak tingkah, bawel. Masa aku dibilang introvert sih? Kalau introvert aku nggak berani ngomong di depan kamera. Berarti aku adalah extrovert. Tapi extrovertnya aku kayaknya berlebihan deh guys. Terlalu lincah. Ya, aku nggak bisa mengakui sih. Kadang-kadang juga aku introvert karena beberapa faktor. Misalkan
aku lagi pengen menyendiri, ya udah aku menyendiri. Tapi itu bukan jati diri aku introvert, enggak. Aku ekstrovert sih kayaknya ya. Ya nggak sih? Coba deh komen di bawah deh, aku tuh ekstrovert apa introvert? Karena diri aku sendiri aja bingung gitu loh. Coba kalian komen deh, soalnya kalian bisa nilai dari vlog-vlog aku kan, sama story-story aku. Dari Puje, enak ngejomblo atau berpasangan? Jujur ya guys, ini jujur banget dari dalam hati. Aku lebih suka berpasangan karena aku itu nggak bisa sendiri dan aku itu harus diperhatiin satu. Aku itu butuh teman hidup, aku tuh butuh orang yang support aku tapi sebagai pacar ya. Kalau teman kan supportnya cuma sebatas itu aja. Kalau misalnya pacar kan lebih dalam gitu loh. Jadi aku tuh enakan berpasangan. Tapi kalian doain aja ya, semoga aku cepet-cepet dapat pasangan. Oke, jadi aku memilih berpasangan. Bosan di sini, pindah lagi yuk. Oke, next question, Iramaya 732. Sama Abbas nggak takut sama kakak LL kak? Nih ya guys, aku jelasin nih ke seluruh viewers aku sama Abbas nggak ada apa-apa, sama Naka juga nggak ada apa-apa, semua kakak adik dan kita semua family. Jadi jelas ya, kenapa aku nggak pernah jawab setiap live? Karena aku males, nanti jadi huru hara ya kan. Jadi aku tuh semuanya teman, family, kakak semua. Karena aku di sini paling kecil, jadi mereka semua itu adalah kakak aku, oke? Next, dari Feni_Nia. Gimana ceritanya ketemu Ameng buat gantiin Egi? Wah ini sih panjang sih guys ceritanya dan ini nggak diduga-duga. Jadi awalnya itu sebelum Egi kerja sama aku, aku dulu lagi nyari asisten, terus aku hubungin Ameng. Tapi Ameng karena kerjaannya lagi bagus di sana ya kan, lagi sibuk juga, kontraknya belum habis. Akhirnya aku menemukan Egi. Nah Egi ikut aku nih selama setahun. Tiba-tiba aku putus. Pas aku putus, mantan aku ini kan butuh asisten juga buat pasangannya. Adalah itu si Ameng. Nah, akhirnya aku balikan lagi. Ameng kan yang bawa mantan aku, berarti otomatis Ameng ikut mantan aku saat itu. Nah, ternyata hubungan kita pas balikan itu nggak bisa lama. Ya udah. Dia pergi dari kehidupan aku, Ameng stay sama aku sampai sekarang. Dan aku nggak tahu alasannya kenapa Ameng stay sama aku. Mana sih, Cong? Bencong mana? Kita panggil orangnya aja deh mendingan. Ameng! Ya. Sini deh. Sini. Kan ada yang nanya gimana ceritanya ketemu Ameng buat gantiin Egi. Nah, aku kan udah ngejelasin step by step. Nah, terus aku juga nggak tahu kenapa akhirnya kamu kerja sama aku. Kan sebelumnya enggak. Karena waktu dia pergi dari rumah, dia nggak ajak aku. Oh, berarti harusnya kamu ngajak dia. Jadi dia ngikut kamu. Tapi kamu lebih milihnya siapa kalau diajak? Milik kamu lah. Iyalah jelas. Thank you, next. Ya. Dah ya. Pertanyaan selanjutnya dari Enjoy Yaman. Kak, kok putus lagi kak? Sumpah ini pertanyaan tuh banyak banget. Kak, kok putus lagi kak? Padahal ini tuh udah 2 bulan. Sebulan ya? Iya sebulan. Aku putus lagi karena dia mengulangi kesalahan yang sama dan aku nggak bisa bertahan sama orang seperti itu. Tapi mau gimana pun ya udahlah ya, nggak usah dibahas gini. Pokoknya dia itu mengulangi kesalahan yang sama. Titik. Dah. Duduk Andre, capek tau. Pertanyaan berikutnya dari Hai Pep. Tipe pasangan JJ kayak gimana sih? Apa harus yang kaya dan terkenal? Enggak. Pasangan yang penting tuh aku pengennya dia penyayang, perhatian, mau susah seneng bareng, bukan senengnya aja. Terus nggak kasar fisik, nggak kasar mulut. Terus saling mengerti dan bisa bikin nyaman. Udah itu sih tipe pasangan aku. Oh ya, cakep. Gue nggak bisa nih kalau nggak sama yang cakep nih. Ntar kalau gue kondangan terus gue gandeng yang jelek itu kan gue malu. Wah JJ pacarnya jelek. Sorry ya, bukan gue menghina yang jelek, tapi ya gue pengennya yang cakep juga dong, yang enak diteng-teng. Udah pokoknya itu tipe aku. Masalah terkenal dan kaya, iya kayak uang kita bisa cari sama-sama. Masalah terkenal, ya udah kita terkenal bareng-bareng aja dengan berprestasi dan berkarya. Tadi ada trouble di clip on-nya. Dari Dewi Gita.s, KJ, apa ada mujizat KJJ bisa move on dari yang sebelumnya dan dapat yang lebih? Mujizat sih
Kayaknya enggak. Itu tergantung dari diri kita masing-masing. Aku bisa move on dari yang sebelumnya karena memang udah nggak ada yang harus diingat-ingat lagi. Dan aku juga belum dapat yang lebih. Jadi ya aku move on karena teman-teman aku happy-happy terus dan hidup aku lebih berwarna sekarang. Dan aku bisa move on karena dikelilingin sama Ameng, Andre yang selalu support aku. Dan mereka support supaya aku tidak jatuh ke lubang yang sama. Next. Pernah nggak berpikir untuk lari dari semua masalah dalam hidup Kak JJ yang cantik jelita ini? Thank you udah bilang aku cantik jelita. Ini buat kalian semua yang nonton. Aku nggak pernah berpikir lari dari masalah karena aku bukan tipikal orang yang lari dari masalah. Aku selalu menghadapi masalah itu. Jadi gini, aku sedikit cerita. Misalnya pasanganku punya masalah. Aku nggak ada niat buat lari atau berdua lari, tapi aku malah yang maju untuk menyelesaikan masalah. Nggak tahu kenapa itu dari dulu aku nggak suka lari dari masalah, tapi aku menyelesaikan masalah. Jadi aku nggak pernah berpikir di benak aku, gue punya masalah ini, gue pengen lari aja apa-apa. Ntar lama bunuh diri loh guys. Kalian harus benar-benar harus punya prinsip, kalau kalian punya masalah ya hadapin, udah. Seberat apapun, karena Tuhan nggak bakal ngasih masalah di luar kemampuan umatnya. Ya gue jadi ini deh. Aja. Pokoknya gitu guys. Next, gimana caranya menjaga jarak dengan mantan supaya tidak mendekati lagi untuk balikan, bagi tips. Oke, ini sih nggak terjadi sama aku sih. Terjadi nggak ya? Kira-kira terjadi nggak sih mantan ngajak balikan? Mendekati untuk balikan. Jadi gini, kalau misalnya kalian udah capek sama dia, udah nggak cinta, udah nggak sayang, caranya adalah tutup komunikasi. Jangan tahu lagi tentang dia, jangan kepoin lagi, bodoh amat sama sekali. Mau dia senang, mau dia susah, udah case close. Karena itu akan terbayang-bayang terus dan aduh sayang nih momennya, aduh sayang nih kenangannya, akhirnya balikan. Tapi nanti begitu lagi. Jadi menurut aku tutup komunikasi, lupain, lakukan hal yang positif. Udah itu aja. Next. JJ gimana perasaannya lihat dia gonta-ganti cewek mulu? Mungkin pas sama aku 2 tahun dia nggak pernah gatel-gatel sama cewek. Jadi pas udah putus sama aku dia ingin icip-icip. Padahal ada iklan untuk anak nggak boleh coba-coba. Bener nggak sih? Ya yang aku lihat ya udah selagi dia senang kayak gitu, dia bahagia sana sini. Mungkin dia belum menemukan yang pas dan yang bisa stay sama dia sih. Menurutku seperti itu. Cuman saran kalau emang kayak gitu mendingan gak usah dipublikasiin. Buat privacy aja. Kalau udah ada yang pas baru publikasikan. Gitu sih kalau tips menurut aku ya. Karena nanti orang memikirnya aneh-aneh, kasihan dianya juga gitu loh. Next. Ngegas dong Kak J. Jadi lo maunya gue sekarang ngegas? Atau gimana sih? Lo tuh demennya gue ngegas apa lembut? Bingung tau nggak? Ntar gue ngegas dikatain barbar, nggak punya attitude. Sekarang gue kalem-kalem, lu pada kesepian. Jadi maunya gimana? Yaudah ya, ini perjanjian ya. JJ ngegas kalau ada yang ngajakin gue ribut atau nyolek gue, titik. Selagi nggak ada yang nyenggol gue tetap jadi JJ yang next. Kak ada niatan balikan sama yang itu nggak? Never. Nggak, aku nggak mau. Pokoknya nggak mau balikan. Takut. Pokoknya aku nggak mau balikan. Kalau aku balikan, aku hapus YouTube, aku hapus IG, aku menghilang. Titik. Ya, aku udah sering ngomong berkali-kali. Jadi ngegas deh gua kan. Terus-terusan ngegasnya ketelepasan nih. Nggak boleh ngegas. Masih lucu gak sih ngegasnya? Next. Sebel. Satu kata buat mantan bagusnya apa Kak? Satu kata buat mantan bagusnya adalah terima kasih. Udah itu aja satu kata kan yang bagus buat mantan. Terima kasih. Next. Kak J ada rencana produk wajah, aku lihat wajah kakak bening banget. Ada dong, kamu ketinggalan info nih. Body care aku tanggal 1 itu aku udah mulai jualan awal Oktober ya kan. Tapi yang itu body care ya, jadi body lotion sama body wash aja. Kalau misalnya yang skincare produk wajah itu insya Allah Oktober, November, paling lambat Desember.
doain aja. Itu ada yang buat jerawatan sama buat glowing dan whitening. Jadi ada 4 produk ya. Ada yang skincare-nya nih ya, yang wajah kan kamu nanyanya wajah. Jadi ada toner, facial wash, day cream, and night cream. Dah. Next. Pernah oplas apa aja? Alis, ini nih ya. Kaki aku dioplas biar kelihatan kaki-kaki bule gitu. Terus kuping aku dioplas biar dulunya caplang, ya kan? Kuping gajah. Dulunya caplang, sekarang enggak, aku dioplas. Terus hidung aku tuh tadinya pesek banget, blesek begini. Terus aku oplas nih, aku oplas. Rapetin. Terus bibir aku tuh tadinya tuh kayak doer banget gitu, terus aku kecilin ya kan. Pipi aku tuh tadi yang kayak cabi, kayak bakpao ya kan. Ini udah aku tirusin, pokoknya aku abis banyak deh guys. Aku berobatnya di mana? Di dokter halu. Ya kan? Karena aku nggak pernah oplas sayang. Ini dari lahir, makanya bersyukur sama Allah karena aku diciptakan seperti ini. Tetap bersyukur ya. Next. Kenapa nggak pacaran sih sama Naka? Cocok banget. Bingung deh aku jawabnya. Naka itu seperti kakakku sendiri. Banyak banget sih yang bilang mukanya mirip banget, bule lah bla bla bla. Tapi Naka itu seperti kakakku sendiri dan sampai kapanpun mungkin kita hanya menjadi bersaudara. Karena kalau misalnya nanti aku pacaran terus putus musuh-musuhan, gak lucu kan? Mendingan jadi kakak aja. Yang penting selalu ada. Bener gak? Bener gak? Next. Aku pengen tahu JJ punya mantan berapa? Oke. Aku punya mantan berapa? Aku punya mantan 3. Selama aku hidup, aku punya mantan 3. 1 5 tahun, 1 2 tahun setengah, 1 lagi 2 tahun. 3 tahun yang satunya, 2 tahun setengah ya. Yang satunya lagi 2 tahun. Jadi aku punya mantan 3. Sakit tahu duduk di situ guys. Next. Ada-ada aja tahu nih pewang satu ini. Next. Untung nggak kecebur. Lebih bahagia sekarang atau dulu? Jawab jujur. Ya udah, aku nggak mau jawab. Kalian lihat aja di story aku dan di vlog-vlog aku. Aku lebih fresh, lebih auranya kelihatan tuh sekarang atau dulu? Lebih cantik sekarang kan, berarti aku lebih bahagia. Muka aku, lihat nih kalian, muka aku penuh kebahagiaan, bukan beban. Next. Ya abis guys, baru next aku slide taunya ada ini video opa. Guys, pertanyaannya udah abis dan itu aku jawab sejujur-jujurnya, apa adanya. Karena kalian tahu kan, aku nggak suka peres-peres, halu-halu dan lain-lain. Jadi, thank you udah ngikutin, jangan di skip. Harusnya gue dari awal ngomong jangan di skip. Ini seru banget soalnya pertanyaannya sama jawabannya, oke? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.